Semua yang kusimpan dan tersimpan di sini akan menemukan sendiri tuannya jika waktunya tiba. Jangan pernah berusaha mengambilnya atau bersedia menerimanya, karena nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Kisah ini adalah kisah tentang seorang ibu guru SD yang didinaskan di daerah terpencil. Sebuah kawasan di sebelah barat Gunung Kumintir, kawasan terpinggir dari Kabupaten Jember. Kawasan terjauh dari dusun pinggir hutan Kumintir. Dusun yang kawasan utara, timur, selatan berbatasan dengan hutan. Hanya sebelah barat yang berbatasan dengan dusun Pasar Alas. Namun untuk bisa masuk dusun Pasar Alas harus melewati Alas Simpen. Jalan yang mesti dilewatinya pun bukan jalan yang layak. Jalanan memang seluas 3 meter yang bisa dilewati mobil. Tapi jalan itu juga setengah sungai. Karena jalan itu dipakai untuk pembuangan limbah oleh sebuah pabrik pengolahan terpenting. Limbah dari pengolahan terpenting dibuang di jalan-jalan utama menuju dusun Pasar Alas. Sepanjang jalan-jalan Pasar Alas hingga sampai ke jalan raya. Jalan raya provinsi yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Banyuwangi. Belum lagi kebiasaan warganya yang suka membuang sampah di jalan. Bau anjir khas sampah busuk bercampur dengan bau limbah terpenting yang menyengat khas getah pinus yang bercampur dengan bahan kimia, benar-benar membuat ingin muntah. Satu lagi yang bikin jalan ini parah adalah tidak adanya kalenan atau parit. Kalenan yang seharusnya bisa jadi jalan air saat hujan turun di musim hujan, selalu kembali tertutup saat hujan datang. Justru hilang saat musim hujan tertutup oleh pasir yang hanyut dari tempat yang lebih tinggi. Karena struktur tanah di kawasan ini adalah pasir yang notabene sangat mudah terbawa air. Tepat di perbatasan yang menghubungkan antara dua dusun tersebut dengan dusun Pasar Alas ada Alas Simpen. Bagian terpinggir yang gandeng dengan jalan ada kuburan, pemakaman Kristen. Pemakaman Kristen terkenal angker, orang sering bingung dan lupa jalan saat melewati jalan ini. Biasanya hanya muter saja di situ tanpa bisa keluar dari area Alas Simpen. Akan tersadar jika ada orang lain yang menegurnya. Atau kadang hingga tertidur bahkan pingsan karena kehabisan tenaga. Ada juga yang terbangun berada di antara patokan penanda makam. Atau berada di bawah salah satu pohon besar di Alas Simpen. Hampir semua pohon di kawasan Alas Simpen sangat besar. Lebih besar dari 5 depa ukuran tangan orang dewasa. Dan berusia ratusan tahun. Karena Alas Simpen telah ada sejak zaman Belanda. Dan terus dijaga secara turun-temurun. Alas Simpen sendiri berasal dari bahasa Jawa. Alas artinya hutan, sedangkan simpen artinya disimpan. Alas Simpen di sini dimaknai sebagai sebuah kawasan hutan yang dilestarikan, yang tidak boleh ditebang, harus dijaga kelestariannya. Alas Simpen berada di antara 3 dusun berbentuk segitiga. Di satu sisi perbatasan ada pemakaman Muslim dusun Curah Damar. Di sisi kedua terdapat pemakaman Kristen yang gandeng dengan dusun Pasar Alas, dan di sisi ketiga adalah jalan yang menghubungkan antara dusun Curah Damar dengan dusun Pasar Alas. Jalan ini membelah Alas Simpen dan jalan inilah yang paling angker dan sering membuat orang bingung. Alas Simpen jika diperhatikan hanya sebuah area yang sempit, tidak sampai 3 hektar. Namun saat kita memasukinya seolah tidak berujung. Misteri ini tidak terpecahkan, warga pun tidak ada yang memusingkan hal ini. Yang mereka mengerti dan pahami bahwa Alas Simpen harus dijaga kelestariannya. Ada pohon loh yang sangat besar di tepi jalan ini. Di bawah pohon ada jalan setapak menuju ke sisi kiri hutan. Jalan setapak itu mula-mula datar, semakin ke dalam semakin menurun dan akhirnya benar-benar curam. Ternyata di bawah ada sumber air dan musola kecil. Sumber air ini sudah dibangun dengan sangat bagus,
ada banyak sekali pancuran, lebih dari 7. Konon pancuran ini sudah ada sejak zaman Belanda. Entah siapa yang membangun dan membuatnya. Di sisi yang berseberangan dengan mata air ada gumuk atau bukit. Di atas gumuk itu banyak sekali pohon besar, yang usianya sudah ratusan tahun. Besarnya pohon lebih besar dari 5 debat tangan orang dewasa. Konon bukit itu tempat menyimpan emas dan harta karun lainnya. Namun emas dan harta karun itu telah ditutup dan dipagari dengan pagar gaib. Desas-desusnya yang menutup adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Warga di ketiga dusun tersebut adalah orang-orang yang sama sekali tidak tergoda oleh keserakahan dunia. Semua yang kusimpan dan tersimpan di sini akan menemukan sendiri tuanya jika waktunya tiba. Jangan pernah berusaha mengambilnya atau bersedia menerimanya karena nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Begitulah pesan yang terus ditularkan dari generasi ke generasi, dan pesan itu terus dijaga. Tidak ada satupun yang berani melanggarnya. Semua orang menghormati pesan ini. Bagi warga lokal, menjaga kearifan leluhur adalah di atas segala-galanya. Hidup sederhana asal tentram itu sudah seperti di surga bagi mereka. Orang-orang yang mampu mengerti kesejatian hidup, yang mampu berdampingan dengan alam tanpa merusaknya, alam bagi mereka adalah kakak, karena mereka percaya bahwa dirinya hanya anak bungsu. Karenanya, mereka selalu menghormati alam sebagaimana mestinya. Lereng Kumintir 1991. Zahra adalah seorang ibu rumah tangga memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya adalah anak angkat, bernama Sunyi. Dulunya Zahra tidak punya anak, tapi setelah mengadopsi Sunyi, akhirnya dia hamil. Selain suami dan anak-anak, ayah mertuanya juga tinggal bersamanya. Saat anak ketiga lahir, Zahra memutuskan untuk mengikuti ujian pengangkatan PNS. Akhirnya diterima dan didinaskan di sebuah desa terpencil. Dia didinaskan di sebuah sekolah dekat Alas Simpan. Area sekolah tempat Zahra berdinas berbatasan dengan Alas Simpan. Hanya berjarak 100 meter dari Alas Simpan. Disinilah kesengsaraan demi kesengsaraan dimulai. Banyak hal yang tidak bisa dinalar mulai terjadi. Pagi-pagi sekali Zahra dan keluarganya berangkat dari kota Banyuwangi ke dusun terpencil di lereng Gunung Kumitir. Setelah naik Gunung Kumitir, mobil yang mereka tumpangi mulai melaju menuruni wilayah Gunung Kumitir. Sampai persemaian ada sebuah sempalan. Sempalan ini terkenal angker bernama Pal Kuning. Mereka berbelok ke arah sempalan jalan, menukik sangat curam. Struktur jalan berpasir serta berbatu membuat jalanan semakin menyeramkan. Ditambah kabut yang masih pekat pagi itu, membuat suasana jalan lebih sulit dari yang seharusnya. Semua penumpangnya sangat tegang, menghela nafas berkali-kali dicekam kecemasan. Setelah kerengat-kerengat beberapa lama, akhirnya mobil yang mereka tumpangi sampai di dasar curam. Di sana ada jembatan yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat jernih. Dasar sungai terlihat jelas saking jernihnya. Ada damai tersendiri saat menatap sungai ini. Suasana yang tadi beku dan mencekam seolah mencair. Setelahnya mobil itu menaiki tanjakan sedikit lebih landai. Suasana lebih cerah dari sebelumnya. Kabutnya lebih tipis, meski dingin, masih menusuk tulang sungsung. Sejak memasuki wilayah Gunung Kumitir, cuaca dingin menusuk hingga tulang. Area yang mereka tuju masih berada di area Gunung Kumitir, tepatnya di bawah Gunung Gending. Gunung Gending adalah wilayah terdekat dengan wilayah dari Alas Simpen dan desa-desa di sekitarnya. Mobil itu terus melaju melewati dusun Curadamar, terus melaju akhirnya berbelok ke kiri, lalu lurus terus sekitar 2 kilo, belok ke kanan. Di ujung mereka mulai masuk Alas Simpen. Begitu masuk Alas Simpen, kesan pertama adalah beku. Pohon-pohon yang sangat besar membuat semua orang tercengang
Mata mereka tidak berkedip hingga mobil itu berlalu keluar dari alas simpan. Mobil itu memasuki halaman sekolah yang gerbangnya tidak berpintu. Seorang tukang kebun menyambutnya. Semua orang turun dari mobil. Area sekolah ini nampak singlu meski sudah siang. Saat mereka sampai di sana juga berbarengan dengan jam istirahat. Halaman sekolah ramai oleh murid-murid, tapi Zahra merasakan hawa yang tidak nyaman, singlu sekaligus beku. Zahra berusaha menepis perasaan itu lalu fokus kepada tukang kebun, menyapanya, kemudian memperkenalkan diri. Murid-murid yang sedang istirahat mulai berkerumun menyambut kehadiran Zahra dan keluarganya.